tahlilannya besoknya. Jadi tahlilan hari pertama itu justru hari kedua, karena debat dulu dengan keluarga dari bapak saya. Dulu. Sekarang ini tahlilan terus. Saya bukannya esprit de corps atau terlalu fanatik berlebih. Bukan, Pak. Karena memang hanya NU yang bisa diandalkan di negara ini hari ini. Besar, terbesar seluruh dunia, terbesar di Indonesia. Tapi kalau nggak ada NU, kalau NU tumbang, Pancasila tumbang, Pak, nggak ada apa-apanya. Serius, hanya NU yang mau hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita nggak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita nggak pernah gelisah oleh tafsir-tafsir orang lain, kita nggak sibuk menghitung dosa orang lain, enggak. Kita nggak pernah menyuarakan kembali kepada Quran dan Sunnah, karena kita memang tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah kok. Nah ini loh, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang hari ini gerakannya apapun pasti nyasarnya ingin merobohkan NU. Nah oleh karena itu kemudian NU kemarin mengeluarkan satu konsep fikih peradaban dalam satu abad NU. Kebetulan saya dilibatkan di situ bersama para ulama dari Suriah, dari Libanon, dari Mesir. Lalu kemudian kita merumuskan satu pemikiran fikih peradaban bahwa kita harus menolak konsep khilafah. Kenapa? Karena memang ini, Pak, yang dijadikan boneka oleh Barat untuk membentur-benturkan kita. Umat Islam ini secara historik luluh lantak dedel duel, Pak, kalau soal politik. Padahal kita selalu gagal dalam politik, kecuali Rasulullah. Rasulullah berhasil dalam politik. Setelah Rasulullah wafat, hancur, Pak. Mohon maaf, ini saya harus berkata terus terang, Pak, saya belajar sejarah Islam, Pak. Setelah Rasulullah wafat, politik kita hancur-hancuran. Kalau dalam Tarikhul Khulafa'nya Imam Suyuti dikatakan Sayyidina Abu Bakar pun wafatnya juga diracun. Kita kan taunya sakit, tapi Imam Suyuti mempertegas diracun, sama seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian Sayyidina Umar juga dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Tapi Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab mengatakan bahwa konspirasi itu terjadi karena yang berada di belakang budak Majusi ini itu adalah para sahabat juga di Madinah. Tapi nggak pernah diungkapkan, saya nggak mau mengungkapkan juga. Dan kemudian pembunuhan Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini perang-perang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Sunni, Syiah bermusuhan. Gara-gara politik, Pak. Sampai sekarang nggak akur-akur. Kalau sudah persoalan politik, Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir, Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi yang mengatakan kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu, karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib dengan aja, ini mohon maaf, Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali, Pak, sama Habib.